Ya, dan apa-apa namanya apa belajar Alkitab seperti itu. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita mulai satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bertemu meskipun secara Zoom untuk belajar firman Tuhan. Misalkan dalam tangan Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita tadi supaya tahan lama dan nanti kalau bisa bersiap untuk katekisasi. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian. Kalau yang nuhnya tentang pembelajaran nuh kita tunda dulu. Nah, kita akan belajar satu bagian yang hari-hari ini sedang viral, hari-hari ini sedang tren. Apa itu? Yaitu mengenai jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Di sesi yang lalu saya sempat sedikit menyinggung tentang pribadi-pribadi yang mulai goyah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita akan pelajari secara khusus supaya apa? Supaya kita sendiri juga mengantisipasi dan kita hidup lebih berhati-hati, tidak salah dalam melangkah. Itu saya beri judul Jangan Meninggalkan Yesus. Karena ada banyak orang yang dia sudah terkenal, sudah populer, tapi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kita pun jangan sampai mengikuti jejak mereka. Ini tuh, jalan. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin mengenal nama ini. Dr. Richard Lee ini adalah seorang yang sedang viral sekarang ini. Sebenarnya namanya sudah viral sejak pandemi sebagai seorang dokter kecantikan pada laki-laki. Tapi terus belakangan sering kena kasus di sana sini apa skincare-nya palsu. Dia mengatakan bahwa belakangan ini dia mau alap ini. Orangnya Richard Lee. Pernah tahu, Niko, orang ini Richard Lee di YouTube mungkin Tahu, Pak. pernah tahu ya. Gimana biasanya ngikuti? Tahu. YouTube apa TikTok atau IG? Dari TikTok. Ya, TikTok ya. Ya TikTok sekarang kan lebih cepat menyebarkan berita. Nah ini dia menunjukkan surat bukti kalau sudah mau dicatli. Ya kalau istrinya tetap di awalnya istrinya tetap imannya sama-sama Kristen terus dia jadi mualaf, istrinya kembali ke Buddha, iman kepercayaan keluarga. Nah kemudian ada lagi nama berikut. Nah ini Nelva tahu ini Ruben Onsu. Mana Nelva? Tahu Pak. Ruben Onsu dikenal sebagai apa? Yang Nelva tahu. Artis, terus pengusaha ayam geprek. Ya, saya berat tapi terus bermasalah yang kerennya karena ada orang lain yang merasa juga punya usaha yang sama, nama yang sama. Dia kalau nggak salah dia juga sedang dalam masalah berat, sama seperti Richard Lee ini juga ada kasus. Bensu ini pun juga sama ada masalah di keluarga atau di mana dia punya masalah besar. Kemudian dalam kondisi yang mungkin tidak menentu, dia akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Ini yang membimbing jadi mualaf suami dari artis juga yang menyatakan sebagai mualaf. Terus ada nama lain yang saya juga nggak tahu. Eh, Akhirnya mualaf apa enggak yang namanya Bobon itu. Mualaf apa enggak itu? Tahu Niko? Atau memang nggak jadi? Karena sempat berkata dia nggak jadi. Eh, kan ini kan dia nggak bilang kagak mau kan, tetap Ya, Kristen ya. tetap di Kristen. Tapi juga kadang ada berita dia sudah. Ya. Tapi yang saya sesalkan ketika dia diminta memasak itu semua menyebut kalimat syahadat itu kok dia mau. Mestinya jangan. Nah, dua orang adalah tokoh influencer yang terkenal, orang-orang yang terkenal, ya setengah artis, ya disebut influencer. Sekarang ada istilah namanya influencer adalah orang terkenal yang punya pengaruh, meskipun mungkin bukan artis.
Dr. Richard Lee bukan artis, tapi kita tahu. Ruben Onsu ya artis karena dia pembawa acara. Tapi mereka harus meninggalkan iman di dalam Tuhan Yesus. Yang sangat kita menyesalkan. Karena itu kita akan belajar jangan meninggalkan Yesus. Supaya apa? Menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Supaya jangan goyah seperti mereka. Mengapa mereka ini meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus? Mengapa mereka ini meninggalkan iman kepada Kristus? Kita jadi pembelajaran mengapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus ingat, yakin, dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan keselamatan. Kalau ada orang yang berkata semua agama sama, itu harus kita tolak. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan ini bukan sekedar bahwa, oh itu karena agama saya Kristen, maka saya mengatakan Yesus keselamatan. Kalau yang lain, dia agamanya sendiri. Tidak demikian, tapi secara fakta dan kebenaran, Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Nanti saya berikan contoh beberapa bukti bahwa bukan cuma kekristenan yang mengatakan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tapi semua situasi itu menuju pada Tuhan Yesus. Ayat pertama, ayat yang tidak asing lagi, minta tolong Niko bacakan, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa aku jalan, aku kebenaran, dan aku adalah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya apa? Tidak bisa kita mencapai keselamatan. Keselamatan itu apa sih? Keselamatan adalah kehidupan yang kekal. Keselamatan adalah kehidupan yang kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Situasi kita berpindah dari binasa menjadi kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita dapatkan melalui Tuhan Yesus. Kemudian ayat berikut, kita tolong Nelva, baca ayat ini juga ayat terkenal. Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan selain nama Dia, yaitu nama Yesus Kristus yang merupakan jalan dan kebenaran. Ini harus kita ingat, kita yakini, kita percaya, termasuk kalian yang sudah ikut katekisasi, percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Kalian harus yakin dengan benar, percaya, tidak ragu-ragu. Itu keyakinan. Tidak boleh ada yang mengubah keyakinan. Roma 3:23, Niko, tak tolong baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita ini seharusnya, kita ini sudah berbuat dosa. Semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua termasuk kita. Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keselamatan kalau sebenarnya secara hukum manusia. Nelva, baca ini Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, sudah berdosa, terus upah dosa itu maut. Tapi kita menerima karunia Allah, yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu depan kita akan merayakan namanya Paskah. Ya, 2 minggu depan lah. Itu kita akan merayakan Paskah. Paskah itu artinya kita sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Yang diawali dengan adanya Jumat Agung. Yesus disalibkan. Salib, nah di sini saya tidak sempat menggambarkan salib, tapi kalian tentu bisa tahu ya, salib itu sebenarnya adalah jembatan. Jembatan yang memindahkan kita dari eh, dunia kepada keselamatan, pada kehidupan. Kalau kita nggak pakai jembatan itu, kita terjun ke bawah, ke jurang yang namanya kebinasaan atau hukuman kekal. Jadi Tuhan Yesus
sudah mati di kayu salib menjadi jembatan bagi kita. Secara lihat, benarkah bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus? Kita akan melihat sebentar, di pengajaran yang lain. Kalian pernah mendengar enggak istilah sirotol mustaqim? Nah, Niko pernah mendengar istilah itu enggak? Mungkin dari teman-teman Muslim. Pernah, Belum Pak. pernah? Pernah ya? Nelva pernah mendengar sirotol mustaqim? Apa? Biasanya ada nulisnya dengan huruf A, tapi bacanya sirotol. Kayak kata Allah dibaca Allah. Jadi sirotol di dalam surat Al-Fatihah tertulis ihdinas sirotol mustaqim. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebenarnya ini menuju kepada siapa? Jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus tidak lain adalah kepada Tuhan Yesus. Dia sendiri yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sayang sekali mereka masih mencari-cari sampai hari ini. Ketika sembahyang, ketika beribadah, yang disebut sholat 5 waktu itu. Setiap kali mereka sembahyang, mereka menyebut Ihdina Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu adalah jembatan, eh, seperti rambut dibelah 7 di jalan yang lurus. Sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin dan mereka nggak ngerti gimana cara. Kalau mereka sembahyang atau syukuran atau selamatan, kalau di Jawa kan ada namanya, kalau orang meninggal itu ada eh, tahlilan, itu ada baca surat Al-Fatihah, diakhiri dengan ini, Dinas Siratal Mustaqim. Tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Itu selalu diucapkan. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Dia jalan. Jadi Siratal Mustaqim sebenarnya adalah menuju pada Tuhan Yesus. Ialah jalan dan kebenaran. Dan ini salah satu contoh dari Muslim. Ada banyak ayat-ayat lain di Al-Quran itu yang sebenarnya menuju pada Tuhan Yesus. Tapi ayat-ayat itu tidak diungkapkan, tidak disingkapkan, tidak diajarkan. Misalnya menyampaikan sedikit saja. Terus juga begini, saya kurang tahu ya kalau di Batak, tapi kadang-kadang juga mestinya ada. Orang Jawa itu kalau selamatan, pernah melihat orang Jawa kalau mereka bikin syukuran, mungkin di Bekasi juga ada pakai tumpeng dan sebagainya. Pernah lihat, Niko, orang syukuran pakai tumpeng, Pernah. orang Jawa. Nah, sambil duduk di tikar, bersila, ada tumpeng, ada nah itu sambil mereka sebelumnya baca doa. Itu seringkali menyebut kalau dalam bahasa Jawa, eh, mereka berdoa kepada Gusti Pangeran. Gusti Pangeran. Gusti itu adalah sebutan untuk penghormatan kepada Tuhan. Pada Tuhan itu Gusti. Gusti Allah itu kalau orang Jawa. Pangeran. Nah, pangeran itu apa? Pangeran itu sebenarnya kan anak dari seorang raja. Kalau kalian baca cerita-cerita dongeng, ada raja punya anak laki-laki namanya pangeran. Jadi kalau mereka menyebut Gusti Pangeran orang Jawa, itu artinya anak dari seorang raja. Itu siapa? Itu kalau mereka berdoa pada Gusti Pangeran, otomatis secara tidak langsung itu menyebut kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus adalah putra raja, anak dari raja? Nah, dia sendiri juga memang raja segala raja, tapi dia adalah putra Allah. Kalau Tritunggal, dia adalah putra. Sehingga kalau Gusti Pangeran, sebenarnya pada Tuhan Yesus. Hindu menyembah tiga dewa. Waktu kelas 10 ada enggak pelajaran tentang eh, Hindu, Nelva? Ada enggak? Ada mestinya. Masa nggak diajar? Ada Pernah, enggak? Pak. Pernah ya? Pernah ya Niko ya? Waktu kelas 10 ada pelajaran tentang Hindu. Ada Hindu, ada Buddha. Lupa. Hindu. Iya, Biasanya ada dia di sejarah. iya sejarah betul. Betulan Sejarah. saya kan guru sejarah. Ada pembelajaran tentang Hindu, terus ada Buddha, tentang Islam juga. Nah, Hindu itu menyembah tiga dewa. Tiga dewa ini disebut Trimurti. Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma ini sebagai dewa apa? Masih ingat itu?
dewa ini apa pencipta kalau nggak Ya salah. benar. Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara. Siwa ini adalah yang dewa perusak. Perusak itu artinya apa? Kemudian dia yang membangun kembali, memperbaiki kembali. Nah, itu kan dipercaya di Trimurti Hindu. Brahma sebenarnya adalah lambang dari Allah Bapa pencipta. Wisnu adalah lambang dari Tuhan Yesus memelihara. Siwa adalah Roh Kudus yang memulihkan hidup kita, menghancurkan dari kehidupan lama, dibangun lagi dengan Trimurti itu adalah menuju juga pada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi situasi-situasi yang ada di dunia itu menuju pada bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya keselamatan. Semua tradisi, kepercayaan, dan ritual sebenarnya bertujuan untuk mencari Tuhan. Tapi bedanya, kekristenan itu merupakan Tuhan yang mencari manusia. Ini Nelva Pak ada dua ini. Error ini. Apa gimana ini? Oh hilang ya. Kalau kekristenan itu Tuhan yang mencari manusia. Dia menyelamatkan manusia, maka Tuhan pun turun ke bumi jadi manusia. Diskusi pertama, mengapa Tuhan kok mau merubah wujud menjadi manusia? Kalau menurut Nerva, mengapa Tuhan kok sampai mau jadi manusia yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus? Tuh, kenapa kira-kira? Eh, karena Bisa? kurang tahu Oh, deh, Pak. kurang siap. Ya, oke. Niko bisa menjawab, mengapa Tuhan kok mau merubah wujud menjadi manusia? Karena eh, dia pengen kan turun ke bumi ya Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. ya, Jadi ya, dia menjadi manusia. ya, karena menebus dosa kita, manusia. Tapi mengapa jadi manusia? Saya beri jawaban yang sederhana. Karena yang ditebus adalah manusia. Hampir sama seperti yang disampaikan oleh Niko tadi. Tebus dosa kita manusia. Mengapa kok menjadi manusia? Karena yang ditebus itu manusia. Coba ya, misalkan. Ini hanya contoh, meskipun tidak sebenarnya. Yang ditebus itu adalah anjing. Saya yakin Tuhan akan jadi anjing. Yang ditebus itu kucing. Dia jadi kucing. Tapi yang ditebus adalah manusia, makhluk yang berharga, makhluk yang serupa dengan gambaran. Dia jadi manusia. Kalau yang berdosa itu adalah pohon, tanaman, dia akan jadi pohon. Nah, itu gambaran seperti itu. Mengapa Tuhan kok mau merubah wujud jadi manusia? Karena yang ditebus itu kita, yang ditebus saya, Niku, dan Eva. Karena kita ini adalah manusia. Terus dia jadi manusia juga supaya bisa merasakan apa lapar, haus, sifat-sifat manusia, ditolak, diejek dan sebagainya. Dia dia menjadi serupa dengan manusia. Kalau Tuhan nggak jadi manusia, dia dari surga saja langsung celing seperti sulap. Sudah nggak perlu berdosa, nggak perlu masuk hukuman, langsung selamat semua. Itu kalau seperti itu Tuhan tidak adil. Kenapa tidak adil? Terus kita berbuat dosa saja sembarang, nanti itu langsung diselamatkan. Tapi karena kita ini berbuat dosa, nggak ada jalan keselamatan lain. Tuhan mau turun jadi manusia. Dia menjadi jalan keselamatan itu. Jadi itu adalah jalan selamat. Jadi kalau misalnya orang lain, kalau teman lain, iman yang lain berkata, lu kok apa repot-repot Tuhanmu turun ke bumi jadi manusia. Kenapa enggak diselamatkan langsung dari surga saja? Semua gak perlu dihukum, semua langsung masuk surga 100%. Kalau seperti itu Tuhan gak akan adil. Sama seperti ketika guru memberi nilai ulangan yang yang apa salah-salah, yang banyak salah, yang benar banyak benernya, atau yang nggak menjawab sama sekali, terus gurunya ngomong saya kasih semua nilai 100, adil apa tidak? Tentu tidak adil. Yang susah-susah belajar akan berkata loh saya itu benar semua ya mas, masa saya 100 lah teman saya yang ini banyak salahnya kok 100 juga. Nah, sama seperti itu.
Semua kita tidak bisa. Karena itu Tuhan dengan adil datang ke. Mengapa jadi manusia? Karena yang ditebus manusia. Poin pertama, mengapa kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan keselamatan. Maksudnya begini, kalau saya harus ke Bekasi, saya bisa lewat banyak cara. Saya bisa naik bus, naik kereta, atau naik pesawat, turun di mana, terus nanti naik oper dengan mobil yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kalian ke rumah saya, di perumahannya saya sekarang itu, atau saya ke rumahnya Niko, di rumahnya Niko dan Elva, hanya ada satu jalan, tidak jalan. Ya jalannya ke situ, ke arah itu. Tidak ada jalan yang lain sesuai dengan alamat yang tertulis di alamat kami. Itu adalah satu-satunya jalan. Oke, poin kedua, mengapa kita jangan meninggalkan Tuhan Yesus adalah bahwa eh, damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, tolong Niko bacakan ini. Matius 8 ada bunyi. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya, ini peristiwa ketika Tuhan Yesus tidur di perahu. Murid-muridnya protes membangunkan. Karena apa situasinya angin ini besar. Kok Tuhan Yesus tidur? Nah, dia dibangun, dan Tuhan Yesus pun dibangunkan oleh murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menenangkan uh, danau itu. Ya, hardik angin dan danau. Maka menjadi teduh. Artinya apa? Di dalam Tuhan Yesus, semua situasi menjadi tenang, menjadi teduh. Dilanjutkan ini, Nelva, minta tolong Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, manusia itu dengan segala cara berusaha mencari damai, mencari ketenangan, situasi yang nyaman, situasi yang enak, yang pokoknya itu bisa nyaman di hati. Namun kalau yang dicari itu sesuatu yang dari luar, hanya bersifat sementara. Ada yang mencari damai, kesenangan dengan melakukan hobi, melakukan kesenangan-kesenangan yang lain, hobi, main apa, dengar musik, main sepak bola dan sebagainya, mencari kesenangan. Pergi ke tempat hiburan malam, cari supaya senang hatinya, supaya mendapatkan hiburan, jalan-jalan ke sana kemana. Bukan berarti nggak boleh, tapi kalau itu tujuannya hanya sekedar untuk mencari ketenangan dan sejahtera, yang didapat hanya sementara, pulang ya jadi gelisah lagi. Tapi carilah ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan sejahtera itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun berada, di hati kita ini sudah penuh damai sejahtera. Sudah tenang. Tidak ada apa, bukan berarti tidak ada masalah. Kita siap dan kuat menghadapi apa. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, biasanya karena ada masalah yang tidak terselesaikan. Tapi mereka salah melangkah. Mereka tidak pernah datang pada sang sumber damai sejahtera. Mereka tidak pernah datang kepada sang pemberi damai. Orang hidup pasti ada. Siapapun masuk, saya pernah berkata waktu presiden sekalipun, pendeta sekalipun, siapapun pasti ada salah, pasti ada kegagalan. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Seorang pelaut hebat diuji bukan pada waktu air laut tenang, tapi ketika melalui badai yang ganas di lautan, dan dia bisa mengatasi. Ketika menghadapi masalah berat, baik Niko, Nelva, jangan lari kepada yang lain, datanglah pada Tuhan Yesus. Juru selamat kita, penolong kita yang ajaib. Dialah sumber kekuatan. Seringkali orang itu lari ke sana kemari cari pertolongan. Padahal ketika datang kepada Tuhan, berdoa sebentar ternyata
masalahnya bisa terselesaikan. Padahal kita lupa berdoa, kita meninggalkan Tuhan, cari pertolongan ke sana kemari. Lalu ketika berdoa, ternyata ada jalan keluar. Itu yang tidak terjadi. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang terlalu berat dan terlalu ringan. Semua sanggup diselesaikan. Baik masalahnya Dr. Richard Lee maupun masalahnya siapa nih, Ruben Onsu, di dalam Tuhan Yesus semestinya ada jalan keluar, ada jawaban, ada pertolongan. Tapi ketika meninggalkan Tuhan Yesus ya, jadi menambah masalah dalam kehidupannya karena meninggalkan kesalahan. Sampai poin di sini ada yang ditanyakan oleh Niko, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tidak, Pak. Sudah jelas. Aman. Nelva aman? Aman. Aman, Pak. Aman. Ya, jangan sampai ragu-ragu kalau ditanya oleh teman. Bahkan kalau disindir, Tuhanmu kok disalib? Itu karena itu menebus setiap kita. Dosa setiap kita. Karena di iman yang lain, mereka mengalami keselamatan sampai ke surga kalau berbuat baik. Siapa orang yang baik di dunia? Sebenarnya tidak. Sebaik-baik apapun, itu juga tetap ada celahnya, tetap ada. Karena di surga itu tidak seperti kalau kalian terima rapot kan ada salah sedikit, nilainya jelek sedikit masih bisa naik kelas. Tapi kalau mencapai keselamatan di dalam kekekalan, dalam kerajaan surga, nggak ada yang namanya salah satu ya nggak apa. Misalkan nilainya soal 10, salah satu boleh masuk surga. Ya harus selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Poin ketiga, ini masih ada waktu 9 menit lagi. Yang membuat kita jangan sampai kehilangan Tuhan, atau yang membuat orang kehilangan Tuhan itu di poin ketiga 1 Yohanes 2, 15 sampai 16. Niko, bacakan yang atas ini. Ini 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini Nelva, bawahnya silakan. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, poin ketiga. Mengapa orang meninggalkan Tuhan Yesus? Karena terjebak pada kesenangan duniawi. Lebih tertarik pada apa yang dunia tawarkan. Popularitas, kekayaan, ketampanan, atau kecantikan seseorang. Saya tidak terlalu percaya bahwa orang-orang yang pindah iman ini tadi benar-benar karena memang merasa, di iman yang ini sekarang itu adalah lebih baik. Tapi biasanya ada hal-hal yang terselubung. Apa hal terselubung? Hati-hati dengan waspada 3 ta. Apa 3 ta? Dengan harta, tahta, dan cinta. Harta itu apa? Kekayaan. Kalau ditawari kekayaan, jadi tinggalkan Tuhan Yesus, kamu dapatkan uang sekian, tolak. Atau dikasih jabatan, biasanya orang kalah dengan jabatan. Hanya pejabat-pejabat Kristen yang akhirnya meninggalkan iman karena ingin mendapatkan jabatan. Kasih jabatan sebagai tokoh politik atau jabatan sebagai di perusahaan. Imanmu tapi kamu tinggalkan iman. Jadi jangan sampai terlena oleh jabatan atau tahta. Bahkan oleh cinta, cinta atau pasangan. Pasangan yang tidak seiman. Sudahlah, tidak apa-apa, agama itu sama. Sudahlah, Nelva, ikut saya saja. Ikuti iman saya. Mungkin Niko, karena ceweknya cantik, terus kamu ikut saya, ini saya itu cantik, seksi ya. Ikut saya, hati-hati. Tuhan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan harta, tahta, dan cinta. Kalau di dunia kan harta, tahta, wanita, tapi harta, tahta, dan cinta. Tuhan Yesus lebih berharga dan istimewa dari apapun. Jangan meninggalkan Tuhan itu hal yang sederhana. Harta bisa habis. Pekerjaan itu seberapa sih? Ya tetap, ya bisa habis. Kalau dipakai terus-menerus bisa habis. Ditabung, disimpan pun juga bisa hilang. Ya, ingat beberapa tahun yang lalu ada namanya krisis ekonomi. Orang yang nabung di bank miliaran rupiah pun uang hanya bisa diambil 20 juta. Tata atau jabatan juga
bisa diganti oleh orang lain. Ada batasan. Presiden pun hanya 2 kali. Atau orang menjabat di perusahaan berapa lama. Dengan pasangan, semakin usia pun eh, ketampanan, kecantikan berubah. Karakter pun akan menjadi semakin. Yang dulunya bagus, ternyata belakangan kelihatannya jadi jelek, jadi kurang baik. Beberapa hari yang lalu, waktu situasi mudik, kalian mungkin tahu nggak ada berita seorang ditinggalkan di daerah Jawa Barat, lupa jadi Kuningan atau di mana itu, kemudian ditinggal di rest area sama suami. Suaminya pulang sendiri mudik ke rumah orang tua. Yang istrinya ditinggal, istri siri. Pernah tahu berita itu, Niko? Atau enggak? Enggak, Pak. Ya, jadi waktu perjalanan mudik ke rumah orang tuanya laki-laki di rest area tengah malam. Mereka istirahat, terus jam 3 yang perempuan bangun, loh, ternyata suaminya sudah enggak. Akhirnya diminta bantuan sama polisi menyusul ke rumah suaminya, ke rumah orang tuanya, ternyata ditolak. Karena apa? Karena ini adalah istri sendiri. Padahal sebelumnya tentu menyayangi, suka, saling cinta. Nah, akhirnya kan berubah karakternya. Hati-hati eh, kalau berjalan di luar Kristus hanya karena cinta bisa berubah. Ketika kita menemukan Tuhan Yesus, kita menemukan segalanya. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita akan kehilangan segalanya. Kelihatannya saja ketika kita bertahan ikut Tuhan Yesus, menderita. Tapi ketika kita komitmen dalam Tuhan Yesus, ternyata satu persatu berkat itu akan ada dengan sendiri. Kurang 5 menit, saya tutup dengan diskusi terakhir. Kalau ditanyakan pada Niko, apakah kamu bersedia untuk komitmen mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan panggil kamu pulang ke surga di umur yang berapa nanti? Bagaimana kamu jawab? Di umur sampai Ya, mati lah kalau kira. ya, betul. Kalau Nelva, apakah kamu bersedia komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai Tuhan panggil kamu pulang ke surga? Bersedia, Pak. Sedia. Karena adalah komitmen iman kita dan tidak hanya sekedar formalitas, tapi kita ucapkan dari dalam hati kita paling dalam. Apapun situasi terjadi, orang siapapun menemui, kita akan tetap setia, komitmen. Bukan sekedar karena agama kita, orang tua, dan sebagainya. Kita beruntung dari orang tua kita Kristen. Tapi dari situlah kita belajar untuk berdiri dengan teguh di dalam iman. Oke, kita tutup doa. Yang lalu siapa yang doa? Yang lalu Niko ya. Niko, Pak. Neva bisa berdoa sebentar. Bisa, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah Komsel yang singkat ini Tuhan, yang sederhana ini. Biarlah apapun yang telah kami pelajari hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi dan pas pribadi. Kami ingin selalu mengikut Engkau Tuhan sampai kapanpun. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaan Pauki, pelayanannya biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, esok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Amin. Puji Tuhan, Niko Neva, berkati. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.